أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Dialah pencipta kita, dialah yang ngurusin segala kehidupan kita, dan bukan hanya kehidupan manusia yang diurusin oleh Allah Azza wa Jal. Dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Sehingga seorang mukmin ketika mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia memaknai ucapan itu sebagai bentuk pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak mengakui adanya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Masih ada yang meyakini ada Dewi Pertiwi. Ada yang suka mengatakan bumi Pertiwi. Bukan. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik Pertiwi. Karena Pertiwi diyakini sebagai dewi pengurus bumi. Itu salah satu bentuk kesyirikan seorang mukmin ketika menisbatkan milik Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu kelak akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Tentunya bobotnya beda-beda. Ada yang mengucapkan dengan penuh penghayatan, ada yang mengucapkan biasa tanpa memaknai dan mendalami artinya. Dan hanya dengan Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia, dalam urusan agama kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk penghulu para utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait. Semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baiknya disampaikan oleh Allah SWT. Kita akan bahas tentang berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum berbincang tentang hal itu, coba kita pikirkan bersama. Kenapa dalam Al-Quranul Karim itu banyak ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua kita, dan tidak banyak ayat yang menyuruh kita berbuat baik kepada anak kita? Malahan kalau berkaitan dengan anak, kebanyakan ayat itu memperingatkan kita agar tidak terpengaruh dengan anak-anak kita. Allah kalau bicara anak selalu bicara fitnah. Anak itu fitnah. Tapi kalau orang tua enggak. Yang fitnah itu apa? Anak, istri, harta. Tapi kalau orang tua, apa disebut fitnah? Pertanyaannya, kenapa? Mana hadiahnya? Nah, ada hadiah yang bisa jawab. Fadhal jamaah. Masya Allah. Antum mau jawab? Oh, Masya Allah. Silahkan kita pikirkan bersama. Kenapa kalau bicara anak Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kalian dan harta kalian membuat kalian lupa dari zikrullah.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada sebagian pasangan hidup kalian, sebagian anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Aduwwan lakum fahdharu, hati-hati sama mereka. Tapi kalau sama orang tua yang ada wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua, berbakti sama orang tua. Tapi sama anak-anak hati-hati. Sama bini hati-hati. Makanya ada nggak mau kepingin punya bini? Karena harus berhati-hati menghadapi bini. Baik, fadhal. Iya, silakan. Mic-nya kasih. Mungkin jawabannya karena setelah anak itu semakin dewasa dan juga orang tua itu semakin tua, anak itu secara nalurinya itu, secara batinnya lama-lama menjauh dan malah dia itu ingin fokusnya kepada anaknya juga dan kepada orang tuanya. Jadi dia secara naluri itu malah menjauh orang tuanya semakin dia dewasa. Adapun kalau kita kepada anak kita, semakin kita itu dewasa dan anak kita itu kita sama orang tua menganggap anak kita malah semakin salah gitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kasih hadiah ya, Masya Allah. Nah, jawaban yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba Ustaz. Mungkin karena memang fitrah kita diciptakan kepada anak-anak kan serupa ayatnya, tapi saya pernah dengar kan di antara bagi laki-laki itu kan di antara yang paling menggoda itu kan wanita, anak, dan hartanya. Jadi mungkin memang anak itu bahaya karena kalau kita dasarnya memang kita mencintai anak-anak, itu bisa terlena, padahal nanti kita akan bertanggung jawab terhadap mereka kelak kan gitu. Nah, kalau sama orang tua? Kalau sama orang tua kan mungkin fitrah kita sebenarnya malah yaitu tadi karena orang tua mungkin berusaha mendidik kita sehingga kita akhirnya agak apa sih genges gitu kan, bisa kira-kira lama-lama jadi sebel gitu ya. Jadi sebel. Mungkin memang fitrahnya kan di Al-Quran saya lupa ya, kan memang disebutkan di Ustaz. Jadi ya kalau ininya saya pernah dengar juga kan kalau orang tua tuh dia sayang kepada anak tapi terus lebih sayang lagi pada cucu. Sebenarnya kayak gitu kan, jadi kepada anak-anak tuh mungkin emang karena fitrah kita itu bisa menjadi cobaan buat kita. Masya Allah, barakallah. Kasih lagi hadiahnya jamaah. Masya Allah. Baik, kira-kira apa yang disampaikan tadi itu jawabannya. Kita itu memang memiliki naluri cinta sama anak. Bahkan kelahirannya dinanti. Beda sama orang tua. Orang tua itu jadi beban buat anak. Apalagi kalau sakit-sakitan. Kalau anak sakit-sakitan, bapaknya akan berusaha bagaimana anak ini sembuh. Tapi kalau orang tuanya yang sakit-sakitan, anak ini akan berpikir apa? Ya Allah, kesian bapak ini. Kalau insya Allah kalau mati kayaknya cepat selesai. Itu anak seperti itu. Subhanallah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan berulang kali berkaitan dengan birrul walidain. Di surah Al-Kahf, ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan seorang bocah, Allah mengatakan famtalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Itu mereka berdua berjumpa dengan satu bocah yang masih kecil. Sama Nabi Khidir dibunuh. Dalam riwayat kepalanya dipelintir sama Nabi Khidir, mati. Itu Nabi Musa nggak tahan melihat kejadian itu. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin.
laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau beraninya bunuh seorang jiwa tanpa alasan yang jelas? Dia bukan habis membunuh orang, ini masih bocah lagi. Kau telah melakukan perbuatan mungkar. Tapi nggak dijawab sama Nabi Khidir. Setelah itu Nabi Khidir cerita kenapa dia membunuh itu bocah, supaya kita sadar jemaah, berkaitan dengan anak-anak kita. Ada anak-anak kita itu yang menyeret orang tuanya ke neraka, dan tidak sedikit. Makanya Nabi Khidir mengatakan, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun berkaitan dengan bocah yang aku bunuh tadi, itu kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita takut nih bocah, ini bocah nggak bener. Ini bocah kalau tumbuh besar akan menyebabkan kedua orang tuanya melakukan tindakan kekufuran dan melampaui batasan-batasan agama karena ngikutin kemauan anak. Orang tua anaknya minta apa dikasih. Tapi kalau orang tua minta sesuatu, kadang-kadang anak nggak peduli. Subhanallah. Sama istri seperti itu juga. Sampai pernah ada kejadian di sana, di negeri Arab sana. Ada seorang suami istri bersama ibunya, bersama anaknya. Itu sang ibu menggendong cucunya, masuk ke dalam toko emas. Subhanallah, sang istri milih perhiasan-perhiasannya, milih gelang macam-macam. Setelah mau pembayaran, dilihat kok ada yang lebih, barangnya ini mana, kata dia. Disebutkan hadir ajus tuh, ibu tua tadi ambil cincin dia, kata dia. Apa kata anak lelakinya? Aduh nggak usah, udah tua-tua, ada apa pakai cincin, kata dia. Subhanallah. Itu suami kayak gitu sama ibunya sendiri. Dan sang ibu sedih ya, dibuka cincinnya. Istrinya belain mertuanya. Apa kata istrinya? Bang, katanya, beliinlah kan cuma cincin. Nanti siapa yang gendong anak kita? Na'udzubillah. Kita lihat nih, suami istri. Na'udzubillah. Mereka melakukan itu. Gara-gara anak, gara-gara istri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya Allah ketika mengirim Khidir untuk membunuh itu bocah, sebabnya dijelaskan. Sebabnya anak ini nggak benar nanti. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Kita berharap Allah Azza wa Jalla nanti mengganti itu anak dengan anak yang lebih baik, yang lebih dekat sama Allah, yang lebih penuh dengan rahmat. Dan Masya Allah, ternyata suami istri ini punya anak perempuan diceritakan, dan anak perempuan itu menikah dengan seorang nabi dan melahirkan seorang nabi. Artinya anak ini kadang-kala membuat orang tua jadi lupa sama zikrullah. Kita lihat kebanyakan orang bekerja dari pagi sampai sore, merantau. Buat siapa? Ada yang bilang buat emak, buat ibunya, buat bapak sama ibunya, jarang. Yang ada buat siapa? Anak. Jarang anak merantau demi orang tuanya, itu jarang. Bahkan kalau bisa dia makan harta orang tuanya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal menggabungkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah untuk berbakti sama orang tua. Di banyak ayat. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu sangat agung sekali. Setelah haknya Allah Azza wa Jalla. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Perintah Allah Azza wa Jalla. Di surat Luqman Allah mengatakan ayat 14 Allah mengatakan anishkurli wali walidaika ilayal masir. Agar kamu bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua.
dan engkau kelak akan kembali kepada aku. Kita tuh seharusnya berbuat baik sama orang tua itu lebih mudah daripada berbuat baik kepada istri dan anak kita. Seharusnya. Pertanyaannya kenapa? Ada hadiahnya. Mana yang belum jawab tadi? Seharusnya, ibu-ibu. Masya Allah. Artinya kalau kita bicara logika orang sehat, dia akan berpikir berbuat baik sama orang tua itu lebih mudah daripada berbuat baik kepada istri sama anak. Fadhal jamaah. Yang belum jawab tadi. Fadhal ibu-ibu. Masya Allah. Kenapa jemaah? Karena untuk membalas budi orang yang berbuat baik sama kita itu lebih mudah daripada kita berbuat baik sama orang yang orang itu nggak punya budi baik sama kita. Mamanya ada orang nih, pernah bantu ana, pernah kasih duit ana, pernah kasih rumah sama ana. Ana untuk berbuat baik sama dia itu secara naluri itu mudah seharusnya. Orang ini orang baik kok sama ana. Terus kalau ada orang lain nggak pernah berbuat baik sama kita, lalu kita berbuat baik sama dia, itu kita merasa kita yang memberikan kebaikan kepada dia, bukan membalas budi sejatinya. Ini orang tua kita ini bisa hidup karena ada orang tua kita. Coba kita yang ngajarin kita bicara siapa? Kalau dulu orang tua kita nggak ngajarin kita bicara, kita nggak bisa ngomong. Kita bisa berdiri, kita bisa jalan. Bayangkan manusia ini makhluk yang lemah. Allah senantiasa mengingatkan anak itu dengan bagaimana dia di perut ibunya, bagaimana dia dilahirkan, bagaimana dia disusui. Allah ingatkan itu. Karena ketika itu engkau nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Membalik tubuhnya nggak bisa, balik tubuhnya nggak bisa, duduk nggak bisa. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan anishkur li wali walidaik, agar engkau bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tua. Ingat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidak beribadah kecuali kepada dirinya, wabil walidain ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tuh, kalau kita lihat anak-anak kita yang masih umur belasan, biasanya belum kepikiran untuk berbakti sama orang tua. Kita pun seperti itu. Yang ada dalam pikiran apa pada kita pada waktu itu? Ngerepotin orang tua. Kita minta ini, minta itu. Tapi setelah kita dewasa, sebelum kita menikah, biasanya kita akan berpikir berbakti sama orang tua. Ketika kita sukses. Tapi ketika antum menikah, punya anak, dan orang tua kita sudah sepuh, itu pikiran untuk berbakti hilang lagi. Makanya Allah ingatkan di sini, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kata Allah, ketika salah satu atau dua-duanya orang tuamu itu sudah sepuh, sudah tua renta, indaka. Biasanya orang tua kalau sepuh itu sudah hidup bersama anaknya, berada di sisimu. Makanya termasuk adab jemaah. Adab, anak jangan pernah mengatakan ibu anak ikut anak, ikut sama anak, bapak anak ikut sama anak. Jangan. Tapi antum harus rubah.
Antum katakan, ana ikut ibu ana. Saya hidup sama bapak saya. Bukan bapak hidup sama saya. Karena sejatinya kita dan harta kita itu milik siapa? Milik orang tua kita. Anta wa maluka li abik. Gimana engkau bisa mengatakan bapak hidup ikut sama engkau? Engkau hidup sama bapakmu. Karena sejatinya dirimu dan harta yang kau miliki itu milik ayah, milik orang tua kita, milik ibu kita. Maka Allah katakan hati-hati ketika keduanya sudah sepuh atau salah satunya sudah sepuh. Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah mengatakan uff kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dia menceritakan biasanya orang tua kalau sepuh itu sudah merepoti anak, sudah sakit-sakitan, sebagian mulai pikun, sebagian mungkin maaf ya, kadangkala kencing sembarangan, kadangkala sudah nggak sadar, kadangkala di atas ranjang dia udah nggak bisa turun, udah berat buat anak. Kadangkala anak itu lebih milih untuk meletakkan orang tuanya di panti jompo. Subhanallah. Ada seorang ibu yang ditaruh di panti jompo sama anaknya. Dia tulis surat sama anaknya. Dia nggak marah sama anaknya. Dia cuma ngomong, ibu kepingin ngelihat engkau nak. Cuma itu. Nggak ada kebahagiaan buat orang tua kita itu jamaah. Lebih daripada memandang wajah anaknya. Datang sama anak. Allahu Akbar. Ana bisa rasakan. Ana punya abah. Itu hidup sama ibu. Dia ngomong, Syafiq, abah ini sore hari itu yang ditunggu itu cuma Syafiq. Datang sudah. Ngelihat anaknya sudah cukup. Nggak butuh fulusnya. Orang tua itu butuh sama kita. Kita datang sama orang tua kita. Maka dalam posisi orang tua kita mungkin merepotkan kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan pernah menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya ucapan yang baik dan mulia. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini hibbun Nabi SAW. Dia kekasihnya Nabi SAW. Bapaknya Zaid bin Harith kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ibunya itu Ummu Aiman. Pernah Usamah ini dia itu beli pohon kurma hanya untuk diambil jantungnya. Jadi pohon kurma itu ada jantungnya yang bisa dimakan. Di atas sana itu ada yang bisa dimakan. Pohonnya harus dibunuh, baru bisa diambil jantungnya. Itu pada hari itu harga pohon kurma satu pohon itu sampai 1000 dirham. Usama itu beli, dipotong pohonnya dikasihkan. Sampai sama orang-orang dicela. Usama lagi mahal-mahalnya kau beli, kau potong, kata dia. Kata dia, ibuku minta apa aja sama aku kasih, kata dia. Kalau aku mampu, kata dia. Dan itu jarang anak seperti itu sama orang tuanya. Yang kebanyakan orang tua sama anaknya. Anak minta apa dikasih, seharusnya terbalik. Engkau harus tanya sama orang tuamu, kepingin apa ya? Mungkin sebagian orang tua jamaah itu sudah cukup. Secara harta sudah cukup, materi nggak cukup sama anak, nggak butuh minta sama anaknya. Tapi ketika anak memberi hadiah buat orang tua, jangan ditanya. Itu akan membekas di hati orang tua kita. Lalu Allah katakan, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Mungkin kau jadi orang sukses, mungkin kau jadi orang besar, tapi di hadapan orang tuamu pangkatmu tetap anak. Engkau ketika berhadapan dengan orang tua itu, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Seperti burung yang membentangkan sayapnya supaya anaknya bisa naik. Kita bisa lihat bagaimana anak burung itu atau anak ayam ya. Kadangkala orang tuanya menutupi anak. Sekarang kebalikannya, sang anak membentangkan sayapnya buat orang tuanya. Ayah mau injek anak, ayah mau kemana ikut anak, fadhol. Penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Terus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Katakan ya Allah,
Kasihi keduanya sebagaimana keduanya merawat aku ketika aku kecil. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ana yakin semua punya amal soleh, semua punya amal kebajikan yang mungkin disimpan, tapi hendaklah kita faham dengan amalan yang lebih prioritas yang seharusnya kita amalkan. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, as-salatu ala miqatiha, salat di waktunya. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Qultu thumma ay, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian amalan apa? Qala thumma birrul walidain, kemudian yang kedua adalah berbakti sama orang tua. Sebelum antum sodako, sebelum bangun masjid, sebelum bangun pesantren, lihat posisi antum ini di mana dalam urusan birrul walidain, berbakti sama orang tua di mana. Karena kalau kita beramal atau berbuat baik sama orang lain yang di rumah kita tidak mendapatkan kebaikan kita, bisa jadi antum melakukan kebaikan di luar itu riya, karena ingin dipuji sama orang. Karena kalau antum beramal di luar, semua orang tahu, semua melihat. Tapi kalau antum berbuat baik sama orang tua, siapa yang melihat? Gak ada. Hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya amalan yang paling mulia setelah ibadah kepada Allah, salat pada waktunya, adalah berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, kemudian apa? Thummal jihadu fi sabilillah, baru kemudian jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW mengatakan, ubayyuka 'alal hijrah wal jihad, abtaghil ajra min Allah. Aku membaiatmu ya Rasulullah SAW untuk hijrah, meninggalkan kampungku, untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah. Apa kata Nabi SAW? Fahal min walidayka ahadun hayy, apakah ada orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma, ada yang hidup, bahkan duanya masih hidup. Kedua orang tuaku masih hidup. Tabtaghil ajra min Allah, Nabi bertanya, engkau berharap pahala dari Allah? Qala na'am, iya aku berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Farji ila walidayk fa ahsin suhbatahuma, kalau kau mau cari pahala jangan jauh-jauh, pulang ke rumahmu, tetap di tempat ayah ibumu. Di situ engkau akan mendapatkan pahala. Berbuat baiklah bersama keduanya. Maka banyak teman-teman nih yang jadi perantau, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya. Kadangkala ketemu sama orang tua setahun sekali, mudik. Di sini kumpul sama bini, kumpul sama anaknya. Kenapa nggak pulang tiap bulan? Biayanya besar. Oke, 2 bulan sekali. Oh, biayanya besar, Ustaz. Subhanallah. Coba lihat nih hadis ini. Ini mau berjihad, bukan mau cari dunia. Kebanyakan kita merantau cari apa? Cari fulus, cari dunia. Ini sahabat berjihad, berhijrah untuk berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, disuruh pulang. Pulang kamu cari pahala, ada apa jauh-jauh? Maka kita ingatkan buat teman-teman yang mungkin merantau, ingat sama kedua orang tuanya. Kalau berpikir mahal biaya pulang, Ustaz, anak usaha masih belum sukses di sini. Kalau bicara usaha mencari rizki, berbakti sama orang tua itu termasuk pintu rizki. Antum kalau pulang tiket 5 juta, tiket 10 juta, belum oleh-olehnya Pak Ustadz, belum ini macam-macam. Masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya,
Diluaskan rizkinya. Orang kok bicara diluaskan rizkinya, ya ana lembur Ustaz. Overtime. Supaya rizkinya tambah banyak. Nih, yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya. Waktu kita ditambah. Antum overtime waktunya berkurang. Tapi ini ditambah waktunya. Apa yang dilakukan? Falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan rahim terdekat kita itu siapa? Ibu kita. Kita keluar dari rahim ibu kita. Ayah kita. Maka kita harus berpikir, jamaah. Jangan terlena tadi dengan anak-anak kita, dengan dunia kita, sehingga kita lupa sama kedua orang tua kita. Ahibati fillah, ketika datang seorang kepada Nabi SAW, lelaki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li malan wa walada." Rasulullah, aku punya harta dan punya anak. Harta dan anak, kita lihat yang menggoda manusia, yang membuat dia lupa berbakti sama orang tuanya, hartanya dan anak. Ini orang mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li malan wa walada." Aku punya harta dan punya anak. Wa inna abi yuridu ayyajtaha mali. Abiku, bapakku mau ngambil hartaku. Lihat. Dia itu memikirkan anaknya, nggak mikirkan bapak. Bapak mau ngambil hartaku. Apa penyebabnya? Kau nggak kasih harta sama bapakmu, sama anakmu kau kasih terus. Bapak nggak dikasih. Sebagian kita menumpuk hartanya buat anaknya, bukan buat orang tuanya. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, panggil bapakmu. Nabi mau dengar dari bapaknya, apakah benar dia ngambil harta anaknya. Akhirnya sang bapak datang, jumpain Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ini anakmu laporan kalau kau ngambil harta dia. Iya Rasul, emangnya nggak boleh ngambil harta dia? Tanya dia, aku ngambil harta dia buat apa? Aku ngambil harta dia buat bantu keluarga yang lain, buat bantu bibi-bibinya dia. Ini anak kurang berbakti sama bapaknya, kurang berbakti sama kerabatnya. Tanyakan kepada dia, ya Rasulullah, masa aku nggak boleh ngambil harta dia? Aku yang membesarkan dia, aku yang nggak tidur untuk dia, aku yang kerja capek untuk dia. Sekarang aku nggak boleh ngambil harta dia. Wallahi jamaah, kita itu bisa bekerja, bisa berusaha karena orang tua kita. Lalu orang tua kita mau ngambil harta kita, kita larang. Maka kata Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapak. Kamu dan hartamu milik bapak. Di sini para ulama berpendapat kalau orang tua bunuh anaknya itu nggak dikisos. Bapak bunuh anak itu nggak dikisos. Karena itu milik dia. Maka jangan sampai kita meremehkan urusan kebaktian sama orang tua kita. Ahibati fillah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang keridhaan Allah. Kita itu semua dalam kehidupan ini mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Salat selalu kita berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kadangkala kita lupa bahwa ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah itu bergantung sama keridhaan orang tua kita. Allah ridho nggak antum kuliah umpamanya di Jakarta, antum kerja di Jakarta. Kadangkala orang tua berat, ada anak yang maksa. Akhirnya sang ibu karena anaknya memaksa, ya sudahlah. Dengan berat hati dia melepas anaknya, berarti dia tidak ridho. Allah nggak akan ridho sama itu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung sama kemurkaan orang tua. Makanya kita diperintahkan taat sama orang tua kita dalam segala hal selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla.
Kita semua insya Allah tahu kisah Juraij. Bagaimana Juraij ini diazab sama Allah Azza wa Jal di dunia. Dikasih bala di dunia ini gara-gara satu hal. Dia lagi sholat sunnah. Dipanggil sama ibunya. Dipanggil sama ibunya. Ya Juraij. Ini tempat ibadahnya. Juraij mengatakan, Ummi am sholati. Dia pikir, jawab ibu apa tetap sholat ya? Dipanggil yang kedua. Ya Juraij. Sama. Juraij masih bimbang. Apa yang harus dia lakukan? Sampai yang ketiga, ya Juraij. Akhirnya Juraij memilih melanjutkan sholatnya. Itu ibunya berdoa. Ingat, salah satu doa yang mustajab adalah doa orang tua kita. Jadi kita perlu minta doa kebaikan sama orang tua kita. Minta datang ke orang tua kita. Datang ke ibu kita. Pijetin kakinya. Dia gak butuh tukang pijet. Tapi kita duduk di bawah, ibu lagi duduk di atas. Antum duduk di bawahnya sambil dipijetin kaki ibu. Minta. Ummah, doakan ana ya. Mudah-mudahan diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Minta. Sama doanya ibu. Kapan terakhir kali antum memijit kaki ibu antum? Kapan terakhir kali antum memijit kaki bapak antum? Coba tanya antum. Subhanallah. Ini akhirnya Juraij sholat. Sang ibu mengatakan, Allahumma la tumit Juraij. Ya Allah, jangan matikan Juraij ini hatta turiyahu wujuhal mumisat. Sampai engkau tunjukkan kepada dia wajah-wajah pelacur. Itu doa ibu. Subhanallah. Singkat cerita, Juraij difitnah berzina. Ada seorang wanita yang hamil, dia berzina dengan seorang penggembala. Tapi ketika ditanya, dia mengatakan ini hasilnya Juraij, anak zinanya Juraij. Akhirnya warga setempat itu menghancurkan Sauma'ah, tempat ibadahnya Juraij, hancur rata sama tanah. Juraij dibawa jamaah menuju ke raja. Di tengah jalan, Juraij itu melihat pelacur-pelacur jemaah. Awalnya dia nggak pernah ngelihat pelacur. Di tempat ibadah sana hanya fokus beribadah. Tersenyum dia melihat pelacur-pelacur itu. Sampai ketemu raja. Ketika ketemu raja, didatangkan itu anak, Juraij berdoa, ditanya sama Juraij, siapa bapakmu? Ar-Ra'i, kata dia. Pengembala. Pengembala. Itu bapakku, kata dia. Terus sama raja ditanya, aku mau tanya sama engkau. Kenapa engkau tersenyum tadi ketika melihat wajah pelacur? Lalu cerita Juraij. Aku ingat dengan doa ibuku. Dan Allah kabulkan. Maka kita perlu mentaati kedua orang tua kita dalam segala hal. Selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza. Kalau kita sedang sholat sunnah, lalu orang tua kita mengatakan, Fulan, anak lagi sholat duha, dipanggil sama ibu anak, Syafiq, apa yang harus dilakukan? Putus sholatnya. Putus sholat, datang jumpain orang tua. Sampai seperti itu jemaah, berbakti sama orang tua ini. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar bin Khattab, dia pernah ditanya oleh seorang yang menggendong orang tuanya dari Yaman. Ada riwayat dari Asbahan. Orang tuanya digendong untuk berangkat haji. Kalau sekarang kita punya duit, kita berangkatkan orang tua kita haji. Atau kita dampingin orang tua kita haji. Atau orang tua kita pakai kursi roda. Nanti di Mekah, di Madinah, bukan kita yang dorong kursi rodanya. Kadang-kala kita bayar orang suruh dorong orang tua kita. Kenapa bukan engkau yang dorong? Karena engkau punya duit. Kenapa engkau gak dorong sendiri? Capek orang tua kita, lebih capek ngurusin kita. Ini kesempatan, mumpung hidup orang tuanya, ada kesempatan kau untuk dorong dia. Ini gendong, bukan dorong pakai kursi roda. Ini gendong orang tuanya dari Yaman sana. Sampai dia tawaf ya. Kemudian setelah tawaf dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia tanya, Aturani qad jazaituha. Apakah engkau mengira
aku sudah membalas budi orang tuamu. Apa kata Ibnu Umar? Wala bitalqatin min talaqatiha. Satu rasa sakit ibumu ketika hendak mengeluarkan kamu, itu belum kau balas. Apalagi seumur hidup dia dipertaruhkan untuk hidup. Nggak akan pernah anak itu membalas budi orang tuanya. Maka sekarang kita perlu menanyakan kepada kita, dalam 24 jam, berapa kali kita berdoa buat orang tua kita? Berapa waktu kita yang buat orang tua kita? Ana pernah berjumpa dengan seorang anak. Dia tinggal satu kompleks sama orang tuanya. Ana tanya sama dia. Di sini, kalau nggak salah, di Jakarta sini. Ana tanya, antum ketemu sama orang tua sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Ana tanya. Wallah Ustaz, biasanya kalau weekend aja Ustaz. Subhanallah. Kenapa nggak tiap hari? Wah sibuk Ustaz, ini deket rumah orang tuamu. Satu kompleks. Apa nggak bisa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sebelum berangkat kerja dia berangkat ke tempat orang tuanya. Ketika pulang kerja beliau berangkat ke tempat orang tuanya. Apa nggak bisa kita jamaah yang berdekatan sama orang tuanya sebelum masuk ke rumahnya, masuk ke rumah orang tuanya dulu. Sebelum meninggalkan rumahnya datang ke rumah orang tuanya, pamitan ke sana sebagai bentuk kebaktian kita sama orang tua kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala melakukan hal itu. Dan bagaimana orang tuanya cinta sama anak. Mungkin sebagian sudah jadi bos. Sebagian sudah punya kedudukan. Ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Haywa. Dia lagi ngisi pengajian. Banyak yang hadir di majelis ilmu dia. Ibunya datang. Qom ya Haywa. Bangun Haywa. Tuh ayamnya kasih makan. Bayangkan. Itu Haywa langsung bangun, ditinggalkan muridnya. Dia ambil gandum, dia kasih makan ayam. Itu kebaktian sama orang tua. Kemudian berbakti kepada ibu lebih diutamakan daripada berbakti kepada ayah. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, man abar? Siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Qala ummuk, ibumu. Qultu thumma man? Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Kemudian ibumu lagi. Kemudian siapa? Baru bapak. Anda ingin bertanya, kenapa ibu kok 3 kali lebih tinggi daripada bapak? Jadi kalau ada orang yang beranggapan Islam ini agama yang bias gender, selalu selalu diskriminasi terhadap para wanita. Bayangkan orang nomor 1 dalam Islam itu siapa? Perempuan. Nomor 2 siapa? Perempuan. Nomor 3 siapa? Perempuan. Nomor 4 baru laki-laki. Engkau bilang Islam tidak menghormati wanita. Dan bapak-bapak nggak boleh iri ketika anaknya lebih berbakti sama ibunya. Sampai ada seorang anak ditanya sama bapaknya, nak, yang belikan kamu mobil-mobilan siapa? Ayah. Yang antarkan sekolah siapa? Ayah. Yang belikan es krim siapa? Ayah. Terus kamu cinta ayah apa ibu? Ibu. Gimana? Nah? Tetap ibunya memang sama. Nggak bisa dipungkiri. Pertanyaannya kenapa? Kok 3 kali di atasnya bapak? Maka bapak mau berbuat baik gimana pun sama anaknya, anak tetap cinta sama ibunya. Kenapa jemaah? Masih ada hadiahnya. Nah, ibu yang melahirkan? Yang hamil melahirkan, menyusui. Bapak nggak akan pernah bisa melakukan itu, masya Allah. Kasih hadiah jemaah, masya Allah.
Dibaca tapi jamaah jangan buat ya. Naam jamaah, hal yang tidak pernah dilakukan oleh bapak, bagaimanapun baiknya itu bapak, dia tidak akan pernah menyusuin. Kira-kira anak mau nyusu sama bapaknya enggak jamaah? Subhanallah jamaah. Anak-anak bisa merasakan ya. Anak sudah punya anak 6. Sampai yang terakhir ini, bukan yang terakhir, yang nomor 6. Itu kalau sudah mau nyusu sama ibunya, nggak mau sama siapapun. Anak gendong semuanya nggak mau, nggak. Dia maunya sama ibunya. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga ibu itu tetap menjadi orang nomor pertama buat anak. Dan buat istri, siapa orang yang harus dia hormati? Suaminya. Kenapa? Ustaz, terus anak gimana dengan orang tua anak? Orang tuamu sudah menyerahkanmu kepada suamimu. Makanya suami itu surga atau nerakanya seorang istri. Dan nah, yang punya istri jemaah. Ini bicara kita bicara yang punya. Jadi surga dan nerakanya seorang istri adalah suaminya. Dan seorang istri nggak perlu iri. Ketika dia melihat suaminya ini lebih sayang sama orang tuanya. Suaminya ini lebih berbakti kepada ibunya. Karena memang itu yang harus dilakukan oleh suaminya. Dan dia harus bantu suaminya melakukan itu. Terus istri dapat apa? Dapat anak-anak yang berbakti. Dia akan dapat balasan. Kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sesuai. Maka Allah Azza wa Jalla suruh anak itu lebih peduli sama ibunya. Jadi nanti engkau akan mendapatkan balasan dari anak-anakmu. Kalau engkau membantu suamimu berbakti sama orang tuanya. Bersama ibu dan ayahnya. Kadangkala jemaah terjadi kecemburuan. Ya, mertua cemburu sama menantunya. Menantu cemburu sama mertuanya. Maka usahakan bagi para suami. Ketika berbagi sama orang tuanya, istri nggak perlu tahu. Ketika mengasihi istrinya, orang tua nggak perlu tahu. Karena pengetahuan itu membuat kecemburuan. Kecemburuan itu sebenarnya adalah iri dan dengki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melarang anak itu untuk durhaka kepada ibunya. Kenapa nggak bicara sama ayahnya? Karena biasanya anak itu takut sama bapaknya. Karena bapaknya kuat. Karena bapaknya pegang duit. Tapi kalau sama ibu, dia kadang-kala berani. Maka lebih ditekankan agar kita berbakti sama orang tua dan menghindari kedurhakaan sama orang tua gitu. Ahibati fillah, gimana kalau orang tua kita meninggal dunia? Apakah kebaktian itu berhenti? Yang masih punya orang tua hidup, jangan pernah menyia-nyiakan pintu surga ini. Seorang datang kepada Abu Darda mengatakan, "Ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliq zaujati." Ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan enggak jemaah? Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling baik. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfathu. Kalau engkau mau ya sudah buang itu pintu atau engkau jaga itu pintu.
Maka di sini para ulama berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ati walidaik, taati kedua orang tuamu, wa in amaraka an takhruj min dunyak, walaupun orang tuamu menyuruhmu keluar dari duniamu. Orang tua nyuruh anaknya keluar dari dunianya. Bos mau di Jakarta, ibunya telepon, "Nak, kamu pulang, Nak ya." Dia berpikir, kerja apa di kampung? Taat. Sampai menceraikan istrinya juga taat. Jadi kalau orang tua kita nyuruh kita nyeraikan istri kita, taat apa tidak? Berat. Masya Allah, Masya Allah. Taat jamaah. Kita wajib taat. Kecuali orang tua kita itu nyuruh kita cerai, alasannya tidak sesuai dengan syariat. Istri kita baik, istri kita soleha, istri kita melaksanakan tugasnya dengan baik, cuma karena orang tua nggak suka aja nyuruh nyeraikan. Maka tidak kita ceraikan istri kita. Kita berbakti sama orang tua kita, tapi tidak menceraikan istri kita. Makanya pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang bertanya, "Ya Imam, bapakku nyuruh aku menceraikan istriku." Kata Imam Ahmad, "Engkau berbakti sama bapakmu dan yang nggak usah engkau ceraikan istrimu." Lalu dia mengatakan, itu Umar bin Khattab pernah nyuruh anaknya cerai dan Nabi nyuruh dia menceraikan istrinya, anaknya menceraikan istrinya. Iya nggak apa-apa, sampai bapakmu seperti Umar bin Khattab. Kalau bapakmu orang soleh seperti Umar bin Khattab, baru engkau taati bapak. Jadi kita mentaati orang tua kita, menceraikan istri kita kalau orang tua kita baik. Pandangannya pandangan sesuai dengan agama. Umpamanya dilihat, "Abah lihat nak, kamu ini sholatnya mulai telat-telat gara-gara istrimu. Abah lihat kamu nggak ada puasa Senin Kemis. Suami mau puasa Senin, mau sahur, kata istrinya, aduh nggak usah lah bang, dipegangin. Mau sholat malam dipegangin. Aduh bang, dingin kayak gini bang, nggak usah lah bang. Itu berarti istri perlu diganti. Masya Allah. Iya, artinya kita ingin pendamping hidup yang bisa bersama-sama menuju surga Allah Azza wa Jalla. Tadi Anda sampaikan, bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal dunia? Apakah kebaktian kita berhenti? Enggak jamaah. Tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Di antara bentuk kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah doa buat keduanya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Khususnya kerabat orang tua kita. Karena Anda melihat hal ini sudah mulai hilang. Biasanya kalau orang tua kita di kampung, kemudian kita di Jakarta, kita sering pulang masih. Ketika orang tua kita meninggal dua-duanya, selesai sudah, kita nggak pernah pulang kampung. Padahal di situ ada paman kita, di situ ada bibi kita, di situ ada teman-teman sohib-sohib orang tua kita. Inna min abarril birri, kata Nabi SAW, termasuk kebaktian yang paling puncaknya, ayyasil rajul ahla wuddi abih ba'dama tawalla. Dia itu berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya setelah meninggal dunia. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, Masya Allah. Suatu hari dia datang ke Madinah. Dia bertemu dengan Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Dia datang. Dia mengatakan, engkau tahu kenapa aku menjumpaimu? Enggak, kenapa kata dia? Karena bapakmu itu kekasihnya bapakku. Bapaknya yang kekasihnya. Sudah sama-sama mati. Ini anak menyambung hubungan baik dengan anak teman bapaknya. Bukan sama teman bapaknya. Karena itu termasuk kebaktian yang paling maksimal. Di mana antum berbuat baik kepada orang lain sekarang? Maka berusaha kita untuk melakukan hal itu. Kalau sudah orang tua kita meninggal dunia, nggak ada di kampung, tapi masih ada teman-teman orang tua kita, masih ada paman bibi kita, antum pulang juga. Karena itu akan membuat antum menjadi orang yang berbakti kepada orang tua antum. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Itu yang bisa Anda sampaikan. Tapi terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dapat apa orang yang berbakti sama orang tuanya? Antum dapat apa? Yang pertama, antum akan dapat doa yang mustajab. Doanya anak yang berbakti sama orang tua itu insya Allah mustajab. Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang yang dalam perjalanan kemudian masuk ke dalam gua. Kemudian lagi hujan deras, mereka berteduh dalam gua, tahu-tahu ada batu yang menggelinding menutup mulut gua. Kemudian 3 orang ini berdoa. Salah satu yang berdoa bertawassul dengan kebaktian dia sama orang tuanya. Apa kata dia? Allahumma, aku tuh punya orang tua yang sudah sepuh. Dan aku punya anak. Jadi ini punya orang tua dan punya anak. Dan kebiasaanku, aku itu tidak pernah memberikan susu kepada anak-anakku sampai orang tuaku minum dulu. Suatu hari aku cari rumput kejauhan. Sampai rumah ayah bundaku sudah tidur. Aku pereskan susu buat orang tuaku. Dibawa, aku datang ke tempat orang tuaku sudah tidur. Ini anak berdiri jamaah. Itu susu dia pegang. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata bapaknya nggak ada. Sampai bapak ibuku minum duluan. Ini anaknya nggak ada. Ditunggu dia berdiri sampai subuh. Kenapa dia nggak duduk? Dia takut bapaknya bangun, ibunya bangun, kepingin susu. Maka dia berdiri di tempat itu nunggu ayah ibunya bangun. Dan baru bangun ketika fajar. Dan dia berikan. Anak ini mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena engkau, tolong ya Allah, ini batu engkau bukalah. Subhanallah, batu itu menggelinding sedikit tapi mereka tidak bisa keluar. Jadi insya Allah kalau antum berbakti sama orang tua, doa antum akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan masuk ke surga yang paling tinggi. Karena orang tua pintu surga yang paling indah jamaah. Dan buat para orang tua, didik anaknya dengan baik. Tugas suami yang paling utama adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Bukan hanya kasih makan sama mereka. Orang tua akan ditanya tentang anaknya dan anak akan ditanya tentang orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Yang mau tertulis, tafadhal. Yang mau langsung silahkan, ada mic. Ya, di belakang ada yang mau bertanya. Kirim mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, doa ibu kan dapat menembus ke langit. Allah sangat mendengarkan doa ibu dan apalagi ibu tersebut ibu yang sangat solehah. Ibu ini pernah bercerita ke anak perempuannya selalu doakan anaknya, Pak Ustaz. Tetapi ibu ini bilang katanya Allah belum mengabulkan doanya. Pertanyaannya, satu, apa penyebab doa ibu yang solehah itu belum dikabulkan oleh Allah? Yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai anak melihat ibu yang sedih belum kabul doanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali berkaitan dengan doa jemaah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Ada waktu-waktu yang lebih mustajab. Ada orang-orang yang lebih dikabulkan doanya. Ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya dikabulkannya doa itu tidak harus yang dipinta dikasih. Tidak harus yang dipinta dikasih. Umpamanya minta anak. Doa minta anak. Sampai mati nggak dikasih anak. Katanya Allah akan mengabulkan. Nah, Allah pasti ngabulkan. Dan Allah kasih jawaban 1 dari 3 hal. Yang pertama yang dipinta dikasih. Anak dikasih. Yang kedua,
dipalingkan dari petaka, dari musibah yang setara dengan permohonan dia. Dengan dikasih anak, karena kalau dikasih anak mungkin anaknya akan bikin orang tuanya jadi nggak benar, nggak dikasih anak sama Allah SWT. Diselamatkan dari musibah. Berarti dikabulkan doanya. Yang ketiga, doanya ini ditumpuk sama Allah buat di akhirat. Karena dia perlu di akhirat. Ketika Nabi menjelaskan ini kepada para sahabat, kata para sahabat, ya Rasulullah, idzan nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak doa. Kalau semua doa dikabulkan. Allahu akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Jadi kita perlu yakinkan kepada ibu kita kalau Allah itu mengabulkan doa dia. Dari satu dari tiga hal tersebut. Akan tetapi memang ada doa-doa yang tidak dikabulkan karena doa itu tidak memenuhi syarat. Seperti orang dikatakan siapa aja yang melamar kerja di tempat ini akan diterima. Asalkan persyaratannya lengkap. Jadi sebagian persyaratan itu tidak terpenuhi. Ada banyak persyaratan. Salah satu persyaratan itu yakin. Ada sebagian yang nggak yakin. Dia doa ya insya Allah lah, mudah-mudahan ya. Insya Allah. Kita doa nggak boleh ngomong insya Allah. Semoga sembuh. Insya Allah. Semoga punya anak. Insya Allah. Enggak. Katakan semoga punya anak. Karena kita minta sama Allah SWT. Yakin Allah akan beri. Kemudian di antara penyebab doa tidak dikabulkan, makan haram. Ini PR kita terbesar. Masyarakat muslim yang jumlahnya banyak di Indonesia, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya kok doa-doa kita banyak tidak dikabulkan? Makan haram. Sebagian kita itu nggak bisa lepas dari yang haram. Ya kalau sekarang haram yang paling banyak menempel di diri kita ini adalah bank, riba. Sebagian orang itu mobilnya riba, motornya riba, rumahnya riba, usahanya riba. Terus dia minta doanya dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dari hasil yang haram. Gimana mau dikabulkan doanya? Maka kita perlu husnudzon sama Allah dan suudzon sama diri kita. Kalau doa kita nggak dikabulkan, pasti masalahnya di ana. Nggak ada masalah sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kayaknya ana. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Sebagian kita itu takut jemaah. Kalau nggak ada urusan sama riba ini, aduh gimana akan sukses, gimana akan berhasil. Allahu Akbar jemaah. Nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Dan ini mungkin PR terbesar negeri kita jemaah. Ya, secara negara kita punya banyak utang. Secara rakyat kita ini termasuk bangsa yang suka berhutang. Sya'bun madyun. Suka berhutang. Jadi kalau bicara suka, ini kadang-kadang bingung. Ada orang kredit mobil 3 tahun, Masya Allah, lunas. Ambil kredit lagi jam. Ada ngomong subhanallah. Antum nggak enak tidur nggak punya utang. Nggak bisa tidur kalau nggak punya utang. Jadi dia itu malah tidurnya nyaman kalau punya. Astagfirullah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada doa-doa yang pertama kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Doa ibu kita dikabulkan. Allah pasti kasih 1 dari 3 hal tadi. Tapi kalau memang ada yang tidak dikabulkan, kita perlu melihat mungkin masalahnya di diri kita. Ada yang doanya coba-coba. Ada yang doanya tergesa-gesa. Aku sudah berdoa kok belum dikabulkan sama Allah ya. Itu termasuk penyebab doa tidak dikabulkan. Dan disuruh minta ya minta aja. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu ya. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Nah, fadhal. Mic-nya ada di sana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau tentang berbakti, saya mau tanya, kalau anak berbakti pada ibu sesuai apa yang Allah tulis di Al-Quran, tapi ibunya tidak sholat, apakah itu doanya ibu akan sampai? Lalu tidak berbakti, tapi kenapa ujiannya semakin bertubi-tubi? Nah, Tidak biasa, Ustaz. barakallahu fiik, masya Allah jemaah. Iya, kita itu diperintahkan berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita kafir, walaupun beda agama. Itu kita diperintahkan berbakti sama orang tua kita. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan agama, memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, jangan taat, jangan patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah mendampingi keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Artinya anak tetap berbakti sama orang tuanya. Nabi Ibrahim bagaimana baktinya dia sama bapaknya? Bapaknya itu bukan nggak sholat, bapaknya itu pembuat berhala. Bahkan dia menjadi penyeru kepada kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim berusaha berbakti sama orang tuanya dengan mengajak orang tuanya, dengan mendoakan orang tuanya. Tapi pada akhirnya orang tuanya menolak. Bahkan orang tuanya mengusir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya, apakah berhenti berbakti? Tidak Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Aku akan terus minta ampun buat engkau, wahai ayahku. Aku akan terus minta ampun buat engkau supaya ayahnya dapat hidayah. Allah itu maha baik sama aku, kata dia. Tapi kita lihat akhirnya orang tuanya tetap dalam kondisi kafir. Kalau anak punya orang tua yang tidak sholat, apakah doanya dia dikabulkan, doa orang tuanya dikabulkan? Ya jelas jauh dari dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang dizolimi itu doanya mustajab walaupun orang kafir. Ingat, orang yang dizolimi. Kalau ada orang yang dizolimi, ya, orang kafir kita zolimin dia, kemudian dia minta sama Allah. Dia minta sama Allah, bukan minta kepada siapa-siapa. Allah akan dengarkan. Maka kita perlu takut dengan doanya orang yang dizolimi. Banyak kita mungkin kena musibah itu karena kita melakukan kezaliman. Ada orang-orang yang pernah kita zolimin, yang kita mungkin gak pernah jumpa sama dia lagi. Gak pernah kita ketemu sama dia. Dia tiap malam doa buat keburukan kita. Allah kabulkan. Kemudian kalau tadi pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah berbakti, kenapa petaka itu atau musibah itu kok gak berhenti-berhenti? Karena Allah sayang sama kita. Orang itu kalau dikasih nikmat sama Allah, belum tentu Allah sayang. Jadi jangan berpikir orang yang sehat itu disayangin sama Allah. Orang yang usahanya lancar disayangi sama Allah. Dari mana Allah sayang? Orang-orang kafir usahanya lancar-lancar, sehat-sehat badannya, gagah-gagah mereka. Apakah itu cinta? Tidak. Makanya Rasul SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib minhu. Kalau Allah ingin kebaikan buat hamba, Allah kasih bala hamba itu. Dikasih petaka sama Allah. Jemaah, kalau kita sakit, kita ingatnya sama siapa? Allah. Kalau kita punya masalah di kantor kita, di usaha kita, sampai jalan buntu, kita akan ingat sama Allah. Tapi orang kalau dikasih sehat, kasih harta berlimpah, biasanya lupa sama Allah saja. Makanya bahkan Allah mengatakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa cukup. Ketika merasa nggak butuh sama orang. Apalagi sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala merasa enggak, anak sudah sukses, sudah nyaman hidupnya. Maka ketika kita dapat musibah yang silih berganti, mudah-mudahan itu tanda cinta Allah sama kita, supaya kita terus dekat sama Allah, jemaah. Makanya kadang-kala kita ngelihat, kalau ada orang yang di soft pertama, nggak pernah di soft pertama, kita lihat, oh Masya Allah, kayaknya punya masalah. Di soft pertama. Soalnya dia kalau nggak punya masalah, selalu soft terakhir, jemaah.
Ketika dapat masalah, ternyata masalah itu mengantarkan dia kepada soft pertama. Mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka berbahagialah ketika dapat musibah yang sejatinya hidup kita itu awal sampai akhir adalah bala. Nggak ada. Makanya kalau orang mau cari kebahagiaan dunia, salah tempat kita. Di sini namanya Darul Bala. Negeri bala. Dunia itu negeri bala. Nggak akan pernah antum bisa tersenyum selama-lamanya. Tersenyum 2 hari, 3 hari, dapat kabar buruk. Bersedih hati, nangis. Seperti itu. Tapi nanti di surga baru itu tempat untuk menikmatin kehidupan yang sebenarnya, jemaah. Barakallahu fikum. Tapi ada pertanyaan tertulis di sini, jemaah. Ustaz, ibu saya sudah meninggal. Saya banyak dosa sama beliau rahimahullah. Alhamdulillah sebelum meninggal saya sempat minta maaf dan beliau memaafkan. Apakah saya harus selalu bertobat dari perbuatan saya yang sebelumnya banyak dosa sama ibu saya? Nah, karena dosa durhaka sama orang tua ini dosa sama Allah dan sama orang tua. Syarat tobat kepada Allah jelas. Menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu dan berazam untuk tidak mengulangi. Maka yang antum harus sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Sama orang tua, mudah-mudahan benar orang tua kita memaafkan kita. Karena ada orang yang memaafkan hanya dengan lisan. Ana minta maaf ya. Iya, ana maafkan. Dalam hati, enggak ya Allah, aku gak akan pernah maafkan dia. Yang dihitung yang di lisan apa yang di hati? Yang di hati. Kita menghukumi lahirnya. Tapi nanti di padang mahsyar kita akan berjumpa dengan mereka. Dengan orang-orang yang pernah kita zalim. Apalagi orang tua kita. Makanya pernah seorang tabi'in ketika ibunya mati, dia nangis. Tanya, kenapa kamu kok nangis sampai seperti ini, kata dia. Ya gimana aku gak nangis, kata dia. Salah satu pintu surgaku sudah tertutup. Selesai sudah. Orang tua sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup kesempatan untuk berbakti sama orang tuanya. Minta maaf sama orang tuanya. Terus minta maaf. Kita itu selesai sholat, apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Antum setelah ketemu orang tua, ngobrol sama orang tua, mau pulang ngomong, ayah, ibu ana minta maaf ya. Mungkin ana belum bisa berbakti. Maaf ayah, maaf ibu. Kadang-kala orang tua itu mengucapkan terima kasih sama kita seakan-akan kita berbuat baik sama mereka. Padahal sama sekali gak ada kebajikan kita sama keduanya. Maka buat anak yang sudah mati orang tuanya, lakukan istighfar untuk dirinya dan buat orang tuanya. Banyak sedekah buat orang tuanya. Dia punya rezeki bangun masjid, dia mungkin apa yang bisa dia lakukan untuk orang tuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Bismillah. Apakah berbakti kepada mertua itu disamakan porsinya dengan berbakti kepada orang tua? Mengingat mertua tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada kita. Nah, sejatinya Allah itu mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah memerintahkan kepada kita semuanya, kepada setiap hamba untuk melakukan keadilan, untuk berbuat baik, dan untuk berbagi dengan kerabat kita. Kepada seluruh manusia, bahkan kepada binatang pun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sama mertua kita yang telah memberikan anaknya kepada kita. Tapi apakah porsinya sama? Tidak sama. Karena kita sudah bicarakan. Orang tua kita itu yang melahirkan kita. Yang menyusui kita, yang ngandung kita. Nggak sama dengan mertua kita. Tapi kan kita dikasih anak. Inilah jamaah salah satu keutamaan punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan 3, 2. Kemudian dirawat itu anaknya, dibesarkan, kemudian dinikahkan. Itu anaknya akan menjadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Anak laki tidak. Itu khusus anak perempuan. Kenapa kok anak perempuan? Masih ada hadiahnya jemaah. Ya buat ibu-ibu. Kenapa kok anak perempuan spesial banget?
Ya, silakan. Mendidik anak perempuan itu jauh lebih sulit daripada anak laki-laki. Mendidik anak perempuan lebih sulit dari anak laki-laki. Kemudian Dan dianya nanti jadi ada pendidik untuk termasuk suami dia. Kemudian dia udah didik capek besar dibawa sama suaminya. Itu jamaah. Kasih hadiah. Bayangkan, udah capek orang tuanya kolahkan anaknya, ngajarin jahit anaknya, ngajarin masak anaknya, Masya Allah, udah selesai datang nih laki-laki ngelamar. Dia kasihkan, dibawa terus. Hasil kerja orang tua itu dinikmatin oleh siapa? Oleh suami. Maka itu anak jadi tameng buat orang tuanya dari api neraka. Sehingga, kalau tadi dikatakan, apakah suami berbakti kepada mertua seperti berbakti kepada orang? Tidak sama. Nggak sama. Tapi dia tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mertuanya. Dan sang istri ini diperintahkan untuk membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya. Dan buat para wanita, sebenarnya orang tua anak perempuan itu cukup melihat anak perempuannya berbahagia dengan suaminya, selesai. Dia sudah bahagia sekali. Maka nasihat anak kepada para wanita, jangan suka curhat sama orang tuanya. Jangan suka membebani orang tuanya. Jangan suka berbagi masalah sama orang tua. Kalau mau berbagi sama orang tuanya, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau mau cerita sama orang tuanya, cerita tentang nikmat. Kenapa? Karena kesian orang tua kita kalau harus menanggung beban kita. Dia udah capek anaknya ngatakan, aduh suamiku kayak gini, suamiku. Udah kesian ibumu, kesian bapakmu. Dan Masya Allah, ada wanita-wanita yang tegar. Setiap ketemu orang tuanya, dia menunjukkan kebahagiaan dia. Padahal dia sedang merana. Dan itu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya juga, jemaah. Dia ingin orang tuanya berbahagia, tidak melihat anaknya bersedih, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, jemaah. Masya Allah. Ada yang mau langsung? Ya, kasih mic-nya di sana. Gimana kaitannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan berbakti, dengan kaitannya dengan ibu tiri. Masya Allah. Nggak ada ibu tiri, jemaah. Di mana ada ibu tiri? Itu istrinya bapak. Istrinya bapak itu mahram sama anaknya. Dan tadi kita sampaikan, termasuk bentuk kebaktian yang paling puncaknya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi kalau istrinya itu dicintai sama bapak kita, maka kita berbakti sama dia. Tapi kalau ternyata istrinya setan, bukan, memang ada yang yang kesian, artinya bapak kita itu disiksa seakan-akan sama istrinya. Cuma karena ya tadi nafsu, kadangkala tergoda dia tetap sama istrinya, ya kita berusaha untuk memberi nasihat orang tua kita dan memberi nasihat juga istri bapak kita. Tetap itu ibu tiri tidak akan pernah menjadi ibu kandung kita, nggak akan. Itu posisinya istri bapak kita, bukan ibu kita. Dia istri bapak kita. Seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan yang menarik, jemaah. Bagaimana nasib ortu yang anaknya semua perempuan? Masya Allah masuk surga, insya Allah. Masya Allah, jemaah. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, anaknya ada yang laki, mati semua kecil-kecil. Semua perempuan. Habis nikah dibawa sama Utsman, dibawa sama Abul As, dibawa sama Ali. Ya udah. Itu ujiannya. Makanya
Sebagian orang itu ingin punya anak laki. Ya Allah, kau punya anak laki enak. Belum tentu jamaah. Makanya syukuri yang ada. Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kalian sukai buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh lebih tahu, kalian nggak tahu. Maka yang punya anak perempuan syukuri. Para nabi anaknya perempuan. Maka alhamdulillah, dan tadi berharap anaknya itu menjadi tameng dari api neraka. Kemudian kalau punya anak perempuan, umpamanya tinggal satu anak perempuan. Kemudian dia mau nikah. Dan dia tahu kalau anak perempuannya nikah ini dibawa oleh suaminya. Sang anak perempuan bisa membuat syarat kepada suaminya. Boleh. Dia mengatakan aku mau nikah, tapi syaratnya aku gak mau keluar dari rumah orang tuaku. Itu syarat, boleh dibikin. Kalau suaminya setuju silahkan, kalau nggak setuju ya udah cari perempuan lain. Lah naam jamaah. Artinya ini syarat karena si anak perempuan mau berbakti sama orang tuanya. Makanya suami bilang nggak apa-apa. Sudah kau tetap di sini. Nanti aku cari satu yang di rumah. Masya Allah. Ini jamaah, bener, ini sebenarnya solusi. Karena kemarin ada seorang, ini tambah, ini kejadian bener jamaah. Jadi ada seorang perempuan, dia telepon sama, di halo Ustadz ya. Dia telepon, Ustadz, ana ini punya ibu sudah sepuh Ustadz. Suami ana juga punya ibu sepuh. Ana ngomong sama suami, Ana mau ngerawat ibu Ana. Kalau Ana ikut kamu, gimana ibu Ana? Tadi. Maka Ana kasih nasihat kepada dia, udah, anti tetap di rumah anti ngomong sama suami, suami sudah, engkau silahkan menikah lagi, tapi aku tetap jadi istrimu di sini, aku ngerawat ibuku. Engkau cari perempuan yang ngerawat ibumu. Masya Allah. Ini bapak-bapak kalau urusan ini semangat. Ya. Loh, kok ada yang telat di sana jemaah? Jemaah kita ini bicara, ada satu belum punya istri di sini bicara mau istri dua jemaah. Mudah-mudahan yang belum punya istri kita doakan punya istri jemaah. Amin. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, fadhal, kasih mic-nya. Assalamualaikum. Ada seorang Waalaikumsalam. anak angkat. Dia memang dari kecilnya semenjak baru lahir atau masih dalam keadaan bayi merah, dia sudah diserahkan kepada orang tua asuhnya. Pertanyaannya, ya apakah nanti setelah anak ini dewasa, apakah dia berbakti kepada orang tua asuhnya melebihi orang tua kandungnya atau seperti apa? Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah jemaah. Iya, kembali tadi ada perbuatan yang sebenarnya tidak bertentangan. Kita bisa melakukan kedua-duanya. Berbakti kepada orang tua asuhnya dan berbakti kepada orang tua kandungnya. Kalau bicara orang tua kandungnya, sebagian anak itu berpikir, anak nggak pernah dirawat sama ibu anak. 9 bulan kau di perut ibu. Yang itu tidak dilakukan oleh orang tua asuh. Dan engkau dilahirkan oleh ibumu taruhannya nyawa. Dan itu yang tidak dilakukan oleh orang tua asuh. Yang mungkin dilakukan orang tua asuhmu menyusuimu. Ada satu peran ibu yang diambil oleh orang tua asuh. Tapi 2 itu tidak pernah tergantikan. Jadi sang anak tetap berbakti sama ibunya. Karena begini jemaah, ada anak-anak yang kadangkala merasa dibuang sama orang tuanya. Ketika sudah sukses, orang tuanya datang. Sang anak mengatakan, gimana Ustaz, orang tua anak sekarang anak sukses datang minta bantuan dari anak. Masya Allah.
Jadi yang dilakukan orang tuamu itu sebenarnya sesuatu yang mungkin lebih baik buat engkau daripada dirawat sama dia dulu. Yang menyuruh engkau berbakti sama orang tuamu itu Allah. Allah yang nyuruh. Jadi bukan orang tua nyuruh anaknya berbakti sama dirinya, bukan. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik sama kedua orang tua. Jadi kalau bicara persentasenya, tetap dia berbuat baik kepada orang tuanya lebih banyak sebenarnya. Namun tidak melupakan orang tua asuhnya. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan ingat, tidak ada orang tua angkat. Tidak ada dalam Islam adopsi anak yang kemudian nasabnya dirubah. Soalnya kan kalau adopsi kan anak akhirnya nasabnya ikut yang mengadopsi. Nggak boleh. Dalam Islam yang ada orang tua asuh. Tetap nasabnya dia kepada bapaknya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada satu pertanyaan, Masya Allah. Ini sesepuh jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya, bagaimana dengan anak yang pada saat dilahirkan orang tuanya meninggal, ibunya meninggal pada saat melahirkan dia. Bagaimana cara dia berbakti kepada Allah orang tua? Terima kasih. Barakallahu fikum jamaah. Ya, di antara tanda mati syahid itu jamaah, seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anak. Sekarang bagaimana sang anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Apalagi meninggal dunia, sang anak nggak pernah ngelihat ibunya, ya, nggak pernah memandang wajah ibunya. Yang pertama berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, ziarah kubur ibunya. Jadi jamaah, kalau yang mati itu kenal sama kita ketika hidup, kemudian kita datang mengunjungi orang itu di kuburan, dia akan kenal sama kita. Dan dia akan menjawab salam kita pada dia. Makanya anak berusaha untuk ziarah kubur orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menziarahi kuburan ibunya dan dikasih izin sama Allah azza wa jalla untuk menziarahi kuburan ibunya. Maka kita ziarahi kuburan ibu kita. Kita ucapkan salam kepada ibu kita. Doakan ibu kita semoga Allah mengampuni dia. Yang ketiga, bersodakoh buat orang tuanya. Perbanyak sodakoh. Khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat wa lam tusi." Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sedekah buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi SAW. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sedekah apa yang paling baik? Qalal ma. Sedekah air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana. Kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu kita. Yang keempat, boleh dengan cara mengumrohkan, menghajikan ibu kita. Kalau memang dia belum sempat umroh atau haji. Yang kelima tadi, berbuat baik kepada teman-teman atau orang-orang yang dicintai oleh ibu kita. Kita cari siapa teman-teman ibu kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggalnya Khadijah itu sering berbagi hadiah sama teman-temannya Khadijah. Itu termasuk berbakti kepada yang sudah meninggal dunia. Maka dengan cara kita mencari teman-teman baik ibu kita, insya Allah kita sudah termasuk berbakti sama ibu kita. Baik jamaah, ana rasa cukup kita sholat isya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.